Halo teman-teman, kita tiada henti ya bersama IWPI. Halo Pak Linto, masih semangat terus nih IWPI, Pak? Ya, selalu semangat Mas Aman untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan. Luar biasa ya IWPI kali ini akan menyentil hakim di pengadilan pajak. Aduh, hakim nih kenapa nih Pak? Apa yang mau dipermasalahkan oleh IWPI mengenai hakim, Pak? Jadi gini Mas Awan, saat kita menemui oknum pemeriksa pajak Mas Awan, itu sudahlah Mas, itu kalau wajib pajak tidak kuat-kuat iman dan ini bisa wah hancur Mas. Karena gini Mas, prosedurnya Mas, saat kita menemui oknum di pengadilan pajak, mereka akan lempar nanti di keberatan. Nanti begitu keberatan, nanti akan suruh lempar lagi ke banding. Itu naik-naik eskalasinya ke atas Mas Awan. Jadi nanti Hmm, hakim yang memeriksa banding Mas, itu tidak akan ketemu Mas dengan tim pemeriksa pajak, hanya ketemu tim peneliti keberatan. hmm, Nah, begitu juga Terus? dengan gugatan Mas Awan. Kalau kita menemui adanya pelanggaran prosedur tata cara pemeriksaan, kita gugat di pengadilan pajak, itu biasanya Mas Awan, seringkali tim pemeriksa pajak itu tidak berani Mas tampil di muka persidangan Mas Awan. Oke. Jadi yang mewakili hanya tim sidang. Pokoknya tim sidang pasti jawabannya default, Mas Awan. Hmm, Nah, pokoknya kami sudah melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hmm, Padahal dari kami penggugat sudah menyampaikan dalil-dalil ini, alat bukti kami berupa surat atau tulisan, berupa keterangan ahli, dan pengakuan para hmm, pihak, itu Mas Awan. hmm, Nah, modus-modusnya seperti ini Mas Awan. Coba ini hmm. pointernya, coba ini Mas. Nah, ini adanya modus hakim di pengadilan pajak untuk mengalahkan wajib pajak Mas Awan. Dalam Oh, alat bukti kesimpulan penggugat tidak dimasukkan dalam putusan, hanya sebagai lampiran semata. Dalam putusan, majelis hakim tidak memuat alat bukti berupa keterangan ahli yang sudah wajib pajak ajukan dalam persidangan. Namun majelis hakim menggunakan pasal 69 ayat 1 huruf E Undang-Undang hmm. Pengadilan Pajak, yaitu berupa pengetahuan hakim, Mas Awan. Nah, Oke. jumlah penomoran bukti antara penggugat dan majelis hakim berbeda. Penggugat mencantumkan 75 alat bukti, sedangkan majelis hakim sejumlah 98 alat bukti, Mas Awan. Majelis Hmm, hakim tidak mempertimbangkan pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Coba saya lihat hmm, di screen berikutnya. hmm. Nah, ini Mas Awan, ini pasal 69 Mas Awan ya. Jadi Hmm, hakim itu seringkali kepinginnya itu pakai ini Mas Awan. hmm. Pakai pasal 69 ayat 1 huruf E pengetahuan hakim Mas Awan. Jadi Hmm. seringkali wajib pajak ini yang dalam melakukan upaya hukum gugatan itu tidak boleh Mas Awan untuk menghadirkan alat bukti selain surat atau tulisan. Keterangan ahli itu dibatasi, keterangan Hmm, para saksi itu kalau bisa diburu-buru supaya waktunya ini sudah habis. hmm, Nah, kalau pengakuan para pihak kan jarang Mas, mereka mau mengakui kesalahannya. Karena hmm. secara default mereka pasti mengatakan bahwa kami melakukan pemeriksaan pajak, kami melakukan penelitian keberatan sudah Hmm, sesuai dengan prosedur yang ada di peraturan perundang-undangan. Cuman gitu aja Mas, nggak pernah ngomong kita dari hmm, sisi penggugat sudah hmm, panjang lebar ini yang kamu langgar. Mereka pasti defaultnya seperti itu Mas Awan. Jadi hmm, hakim seringkali ingin menggunakan pasal 6 ayat 1 huruf E Mas Awan. hmm, Nah, nah, terus tidak mempertimbangkan pasal 76 Mas Awan. Nah, hmm. hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti, sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1. Inilah Oke. mengapa Mas Awan, anggota IWPI kalau melakukan persidangan di pengadilan pajak, selalu saya sarankan Mas Awan, itu Hmm, menghadirkan keterangan ahli Mas Awan. hmm, Karena itu alat bukti Mas Awan. Nah, hmm, ada modus, ini alat bukti ini dihilangkan Mas Awan. Bagaimana hmm, caranya menghilangkan, ini saya jelaskan Mas Awan. Ini kenapa saya buat konten seperti ini Mas Awan, karena kemarin hmm, Bapak Hakim Junedi Eko Widodo yang hmm, kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dia hmm. lagi-lagi mengatakan bahwa toh PT Aryan Indonesia kan sudah melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali gitu Mas Awan. Oke. Itu kan hal yang berbeda Mas Awan. Hmm, Dulu, kalau kita gugat hakim di PN itu karena hakim pengadilan pajak adalah masih menjadi bagian dari eksekutif. hmm. Sebenarnya kalau hakim ini Mas tidak bisa digugat Mas Awan. Kalau hakim dari lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Karena Oke. pengadilan pajak ini masih di bawah eksekutif, bisa kita gugat Mas Awan.
Kenapa hmm, kita gugat? Karena mereka menghilangkan alat bukti, hmm, Mas. Nah, kenapa kok menghilangkan alat bukti? Karena kalau dua alat bukti ini, Mas Awan, mereka sudah tidak boleh menggunakan pasal 69 ayat 1 huruf E, Mas Awan. hmm, Begitu dua alat bukti bisa disajikan oleh penggugat, yaitu wajib pajak, seharusnya tidak ada alasan lain untuk majelis hakim untuk memenangkan penggugat. Kalau penggugat bisa membuktikan alat bukti tersebut selama dalam persidangan, Mas Awan. hmm, Ini modusnya seperti ini, Mas Awan. Ini kan kesimpulan kami, Mas Awan ya. hmm, Kesimpulan wajib pajak di dalam kesimpulan akhir, Mas Awan. hmm, Ini alat bukti kami adalah, coba dilihat ini Mas Awan ya. Alat bukti kami adalah berapa, Mas? Bentar. P66, P75, Mas Awan ya. hmm, Nah, caranya mereka ini Mas ya, oknum hakim pengadilan pajak menghilangkan alat bukti apa Mas Afwan? Jadi pertimbangan keterangan ahli tadi Mas tidak dimasukkan di dalam putusan supaya hmm. tidak dipertimbangkan, tapi dalam tanda kutip Mas ya. Majelis hakim, ini menjadi alat bukti kami menjadi 98. Oke, malah ditambah. Tambah, biar apa Mas Afwan? Hmm, Kalau ini kan nantinya Mas Awan ya, yang diupload di e-tax code atau di apa Mas, Set PP, itu kan nggak ada alat bukti ini kan nggak tampil Mas Awan, hanya putusannya hmm, saja. Ini hmm, kalau orang yang tidak mengikuti persidangan dari awal sampai akhir tidak akan ngerti Mas Awan. Maksud hmm. saya ini Mas Awan. Oke. Jadi Hmm, ini caranya itu gini Mas Awan. Dia akan ngomong kan sudah saya lampirkan, gitu Mas hmm, Awan. Kan sudah saya lampirkan sebagai bukti, gitu Mas Awan. hmm. Lah, Oke. kalau gitu ngapain kita susah-susah bikin kesimpulan juga dibuat bukti, Mas. Kesimpulan Hmm, ini sebenarnya dicomot, bukan bukti, Mas. Kesimpulan ini kok lucu kan gitu, Mas. hmm, hmm, Kesimpulannya kan kami meresum fakta-fakta di dalam persidangan agar hmm, dalil-dalil yang kamu buktikan ini secara sah dan meyakinkan sudah terbukti hmm, gitu, Mas Awan. hmm, Jadi modusnya seperti itu, Mas Awan. Nah, hmm, nanti kalau ini Mas hakim pengadilan pajak ngomong, loh ini alat bukti ini sudah saya masukkan juga saat PK itu sudah kami masukkan dulu Mas Awan. Nah itu kan hmm, kita juga tahu Mas PK itu juga nggak ada sidangnya dimasukkan apa enggak. Terus cara bacanya nanti hakim PK-nya itu gimana Mas? Ini hmm, kalau sekian banyak alat bukti, apa yakin hmm. Mas Awan hakim Mahkamah Agung membaca? Oke. Seperti itu Mas Awan. Nah, ini terkait jumlah alat bukti Mas ya, yang sudah terang Hmm, benderang kelihatan di dalam tanda kutip ada manipulasi dugaannya Mas Awan ya. Nanti hmm, kita buktikan di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di dalam hmm, kesimpulan juga Mas Awan, nah ini Mas petitum 3, kami menyatakan bahwa ya, memutuskan tergugat telah menerbitkan surat aukus secara tidak sah karena melakukan pengujian pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, ini kami hmm, uraikan Mas, uraian pelanggaran ini di dalam kesimpulan Mas. Uraian hmm, pelanggaran beserta bukti dan fakta persidangan. hmm, Oh, ini sekian banyak Mas Awan. Nah, hmm, ini sekian banyak. Nah, ini Mas. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli ini Mas. hmm, P61 halaman 21 yang ditandai telah hmm, membuktikan bahwa pada prinsipnya negara hukum adalah negara yang menerapkan rule of law sehingga tidak ada alasan dan dasar hukum yang membenarkan pelanggaran hukum di negara hukum hmm, seperti yang didalilkan oleh tergugat dan beberapa hmm, hakim di pengadilan pajak. Oleh karena itu, hmm, ketentuan akibat hukum atau sanksi hukum terhadap pelanggaran prosedur atau hukum hmm, acara pemerintahan pajak tidak diatur dalam ketentuan perpajakan. Maka dengan hmm, menggunakan asas hukum di atas dapat diberlakukan undang-undang administrasi pemerintahan yang mengesampingkan undang-undang KUP dan turunannya untuk membatalkan SKP tersebut. Ini hmm, bukti pendapatnya dari ahli Mas Awan. hmm, Kami masukkan di ini namanya kesimpulan akhir Mas Awan. hmm, Nah, ini juga kami jelaskan ada alat buktinya berupa surat atau tulisan. Ini buktinya sampai 7 alat bukti Mas Awan, keterangan ahli 1 alat bukti, pengakuan para pihak juga ada pengakuan Mas, memang mereka melakukan pemeriksaan pajak melampaui jangka waktu. Itu 1 alat bukti. Kita lihat pertimbangan di dalam putusan Mas Awan. Nah, ini majelis hakim cuma gini aja Mas. Nah, ini Mas, bahwa terkait dengan kebenaran dari dugaan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur dalam proses hmm, pengujian dan pembahasan pemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam PMK 17 tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 18 tahun 2021 hmm, tentang pelaksanaan undang-undang ini cipta kerja. Ya, ini Mas ya. hmm, Yang berupa terlewatinya jangka waktu dalam proses. Ini Mas, sudah ini hmm, sudah ditulis hmm, Mas.
jangka waktu pengujian dilanggar, Hmm. pelaksanaan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan dilanggar, penerbitan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dilanggar, jangka waktu pembahasan akhir dilanggar, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilanggar, Hmm. penerbitan LHP juga dilanggar, pengembalian buku catatan Hmm. dilanggar. Nah, diberikan pendapat sebagai berikut. Fakta berdasarkan fakta Hmm. persidangan ditahu bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan 30 Hmm. Agustus ini, Mas. Hmm. Menurut majelis jangka waktu pengujian, jadi tidak ada pendapat ahli berserta alat bukti yang Hmm. tadi ini saya sampaikan masalahnya di sini. Hmm. Nah, ini tidak disampaikan, ya Hmm. tiba-tiba menurut majelis waktu pengujian pemeriksaan lapangan dilakukan tergugat telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur pasal 15 Hmm. ayat 2. Ya, PMK 17 2013. Hmm. Nah, terus bahwa pelaksanaan telah melewati 5 hari. Ya, ini kan ini Mas ya. Menurut majelis jangka waktu penerbitan surat hasil dilakukan telah tergugat telah melewati waktu. Semua Hmm. majelis mengakui semua Mas Awan. Hmm. Menurut majelis penyampaian undangan pembahasan akhir jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilakukan tergugat tidak melewati. Hmm. Nah, ini aneh Mas. Nah, Hmm. ini tidak melewati itu Mas. Hmm. Padahal ini melewati masalah. Hmm. Eh, Terus majelis penerimaan LHP dilakukan tergugat telah melewati. Lah ini LHP melewati juga Mas Awan. Hmm. Nah, bahwa terkait dengan dalil dan pendapat penggugat yang didukung dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa pelanggaran prosedur tergugat dalam proses pengujian pembahasan pemeriksaan pajak sebagaimana diatur MK 17 tahun 2017 dan Per Dirjen Pajak 7 tahun 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan selanjutnya disebut dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor 7 tahun 2017 yang berupa terlewatinya jangka waktu dalam proses ini. Hmm. Jangka waktu pengujian, nah ini sudah diterangkan semua masalahnya. Sehingga dapat mengakibatkan batalnya surat ketetapan pajak diberikan pendapat sebagai berikut. Nah, Hmm. ini masalah bahwa PMK 17 tahun 2013 dan Per Dirjen Pajak nomor 7 tahun 2017 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh penggugat menurut majelis bukan merupakan norma hukum yang Hmm. mengandung sanksi hukum. Gitu. Inilah yang saya maksud adalah menggunakan pasal 69 ayat 1 huruf E masalah pengetahuan hakim gitu. Hmm. Hmm. Jadi semua pelanggaran diakui, tapi hakim tidak mau menggunakan alat bukti kami yang berupa 2 sampai 3 alat bukti Mas Awan. Namun Hmm. merupakan norma administratif yang mengatur tata cara prosedur serta teknis administratif dalam rangka menjaga integritas profesional pemeriksaan pajak sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini Mas Awan. Bahwa dengan demikian Hmm. terlewatnya jangka waktu dalam beberapa tahapan yang dilakukan penggugat sebagaimana diuraikan di atas menurut Hmm. majelis tidak mengakibatkan cacat hukum atau batas SKP itu. Hmm. Jadi modusnya bisa ditangkap Mas Awan ya. Hmm. Jadi Ya. memasukkan keterangan ahli. Jadi seharusnya Mas Awan dalam pertimbangan hukum alat bukti yang sudah kami sampaikan itu Hmm. dipertimbangkan. Hmm. Misalkan gini Mas ya, bahwa ahli adalah Hmm. kasarannya tidak memahami aturan bahwa atau kasarannya gitu Mas, ahli sekolahnya tidak tamat kan gitu aja Mas, enggak masalah Mas. Atau ahli bodoh gitu aja enggak masalah. Hmm. Oke. Jadi sangat ini Mas ya, bernafsu sekali itu hakim pengadilan pajak untuk menggunakan pasal 69 ayat 1 huruf E yaitu berupa pengetahuan hakim Mas Awan. Hmm. Jadi hukum acara itu dikesampingkan Mas Awan. Hmm. Nah, akhirnya kami merenung ini Mas Awan. Oh, apa ya yang salah? Ternyata ini pengalaman kami Mas Awan ya. Mungkin Mas Awan juga ini Mas Awan ya. Hmm. Ternyata di dalam pajak ini Mas Awan, ini Hmm. perlunya mungkin saran kepada Bapak Dirjen Pajak, pemerintah pajak Hmm. dan hakim pengadilan pajak ini dalam melaksanakan tugasnya ini seringkali tidak profesional Mas Awan. Hmm. Karena tendensius Mas Awan, lihat siapa lawannya. Oh, kalau lawannya IWPI, Pak Rinto, Pak Awan, udah. Pokoknya nggak boleh menang. Gitu. Oke. Jadi masih ada dendam pribadi itu Mas tidak kita melihat kapabilitas kita persidangan itu Mas Awan. Jadi Hmm. modusnya seperti itu Mas Awan. Semua diakui melanggar, cuman Hmm. keterangan ahlinya nggak dimasukkan di situ Mas. Karena kalau Hmm. keterangan ahli muncul di situ, misalkan tadi Mas ya, pemeriksaan Hmm. pajak itu harus sesuai dengan rule of law itu Mas. Ya majelis Hmm. hakim ngomong aja bahwa salah Indonesia bukan negara hukum Hmm. tapi negara pajak karena penerimaan Hmm. pajak lebih penting dari hukum. Kan harusnya Hmm. pertimbangannya seperti itu Mas Awan. Enggak apa-apa kami kalah itu loh Mas. Hmm. Oke, jadi hakim itu yang sudah digugat bagaimana kelanjutannya, Pak? Apakah selesai dimediasi atau lanjut? Kalau yang itu dalam minggu depan atau minggu ini Mas Awan, itu mereka akan memberikan jawaban tertulis Mas Awan. Dan Oh, lagi-lagi
mengatakan bahwa akan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan terus, Mas Awan. Jadi, ini sudah Hmm. sistem ini, Mas Awan. Jadi dia udah nggak peduli sama hukum, dia tunggu petunjuk dari atasan? Ya, atasan tinggal telepon aja, Mas, nanti kepada Mahkamah Agung atau gimana kan kita nggak tahu, Mas Awan. Jadi bagi Nanti kalau oknum-oknum Mahkamah Agung, kalau kamu nggak membela anak buah saya, nanti kamu saya potong nanti tukinya. Takut, Mas. jadi Ini bukan di Indonesia, Mas. Indonesianya pakai E, Mas. Ini di Indonesia, Mas. jadi di negeri Konoha ini, hakim-hakim aja ketika digugat bukan mau lihat hukumnya bagaimana, tapi lihat bagaimana petunjuk dari atasan saya, gitu ya. Ya, betul, Mas Awan. Mampus kita ya. Oke, tuh, itu aja ya teman-teman ya, kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari gugatan, PT Arion ya terhadap oknum hakim ini ya, dan teman-teman sudah tercerahkan bagaimana modus-modus mereka. Mudah-mudahan kita bisa terus melawan dan terus mencari keadilan di pengadilan di Ya. negeri Konoha ini ya. Sampai jumpa Pak Rinto, terima kasih Pak Oke, Rinto. sama-sama. Terima kasih.